Selamat pagi pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Om Hidayat dan tentunya rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini dan pemirsa kami dalam 30 menit ke depan akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya nih dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali pagi ini dengan berita terkait melalui peninjauan langsung ke Bandara Soekarno-Hatta. Komisi 5 DPR RI menyoroti lamanya pengerjaan revitalisasi terminal yang melewati tenggat waktu pengerjaan yang disepakati pada akhir 2023 lalu. Melalui peninjauan langsung ke Bandara Soekarno-Hatta, Komisi 5 DPR RI menyoroti lamanya pengerjaan revitalisasi Terminal 1C, 2D, 2E, dan 2F yang melewati tenggat waktu pengerjaan yang disepakati pada akhir 2023 lalu. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo sangat menyayangkan pengerjaan revitalisasi yang tak kunjung selesai. Melihat pengerjaan yang memakan waktu bertahun-tahun, Sudewo khawatir Indonesia akan dianggap tidak mampu dan tidak memiliki sumber daya yang berkualitas dalam melakukan perbaikan fasilitas layanan transportasi udara untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Mengapa bertahun-tahun tidak segera diselesaikan? Padahal itu kan pekerjaan teknis yang sederhana, biasalah, bukan menuntut teknologi tinggi atau sumber daya manusia yang tinggi. Mestinya harus segera diselesaikan, karena pada saat yang semacam ini dibutuhkan sekali untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada seluruh penumpang. Dan ini tadi sudah saya tekankan supaya sampai dengan akhir tahun 2024 itu sudah selesai. Terlebih Bandara Soekarno-Hatta ini kan merupakan etalase Indonesia ya, wajah Indonesia di mata dunia. Jadi jangan sampai ada pekerjaan fisik, proyek yang berlalu-lalu tidak selesai. Lebih lanjut, Sudewo mengatakan Komisi 5 DPR RI akan terus memantau perkembangan pengerjaan revitalisasi ini sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan selesai tepat waktu. Dari Banten, Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya ini di mana Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI berkoordinasi dengan Basnas, Lazimu dan juga Mercy terkait dengan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI berkoordinasi dengan Basnas, Lazismu, dan Mercy terkait penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan BKSAP dengan The United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East terkait krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina, BKSAP DPR RI berkoordinasi dengan beberapa organisasi penyalur bantuan di Indonesia terkait mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mengatakan Parlemen Indonesia terus mengusahakan akses penyaluran bantuan kemanusiaan melalui udara. Pemerintah sekarang ini ikut di dalam proses bantuan kemanusiaan melalui airdrop, jadi melalui udara. Bantuan ini juga dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, bekerja sama juga dengan beberapa negara antara lain Yordania. Meskipun seringkali tidak mudah juga dan kadang-kadang tidak efektif. Kami karena dalam 2 sidang umum Parlemen Dunia ini mengajukan resolusi tentang Palestina, kami mempunyai komitmen juga agar isu Palestina ini tetap hidup dan kita berharap perjuangan diplomasi ini bisa sampai nanti dalam waktu dekat mencapai tujuannya. Lebih lanjut, Fadli mendorong dilakukannya resolusi gencatan senjata immediate ceasefire di Gaza karena Israel telah melanggar hukum internasional dan menodai prinsip kemanusiaan. Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berkat sinergi antara Kementerian PUPR dengan pemerintah Kota Madiun, kini program Rumah Susun sebagai tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah berhasil dilaksanakan. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi program rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau rusun MBR di Madiun, Jawa Timur sebagai wujud hadirnya negara dalam memberikan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Anggota Komisi 5 DPR RI Sada Restuati mengapresiasi sinergi antara Kementerian PUPR dengan pemerintah Kota Madiun dalam menyediakan rumah susun sebagai tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Estu berharap kedepannya pembangunan rusun MBR bisa diperbanyak sebagai wujud hadirnya negara dalam memberikan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan menghilangkan untuk kawasan-kawasan kumuh menjadi kawasan-kawasan yang lebih bagus, yang manusiawi, seperti halnya rusun ini kan menjadi kawasan yang manusiawi, apalagi nanti dipenuhi juga sarana prasarana yang lain termasuk ada pasar tradisional khusus untuk mereka. Dan dengan lahan yang masih cukup luas ini, memang kita mempunyai target ke depan untuk menambah lagi rusun sebagaimana tadi dipaparkan. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi menilai perlunya sosialisasi dari pemerintah terkait tata cara serta aspek keamanan bagi masyarakat yang hendak tinggal di bangunan tinggi seperti rumah susun. Mulyadi berharap dengan adanya edukasi kepada warga, kejadian kecelakaan yang berkaitan dengan faktor keamanan dapat diminimalisir. Mindset masyarakatnya harus diriset ya, terutama kan kalau di high risk seperti bangunan tinggal yang beberapa lantai kayak gini kan bukan saja harus dijaga kebersihan, kenyamanan, keindahan, ketertiban, tapi juga aspek keamanan ya. Karena kan dinamika setiap keluarga kan beda-beda ya. Jangan sampai kejadian-kejadian Jakarta yang orang ya loncat jatuh ya dari gedung-gedung lantai tinggi itu menjadi hal yang membahayakan juga buat masyarakat. Dari Jawa Timur, Oki Zolindra, TVR Parlemen melaporkan. BKN DPR RI melihat pemerintah harus menyelaraskan program pembangunan infrastruktur dengan program pengembangan kawasan ekonomi khusus untuk menumbuhkan perekonomian daerah dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan tol Serang dan Panimbang. BKN DPR RI melihat pemerintah harus menyelaraskan program pembangunan infrastruktur dengan program pengembangan kawasan ekonomi khusus untuk menumbuhkan perekonomian daerah. Menyoroti jumlah pengguna jalan tol yang belum sesuai target, Ketua BKN DPR RI Wahyu Sanjaya menengarai. Hal tersebut akibat mandeknya pembangunan tol Serang Panimbang Seksi 1 yang berakhir di Rangkas Bitung. Maka dari itu, selain bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan perekonomian di sekitar jalan tol, Wahyu mendorong pemerintah lebih mengukur kemampuan piutang BUMN saat menjalankan penugasan. Sebenarnya adalah kawasan ekonomi khusus di Tanjung Lesung kan. Nah, masalahnya kan itu belum sampai. Nah, kalau sampai di Rangkas Bitung sini kan sendiri di Rangkas Bitung belum jelas ya, mungkin paling di sini industri ya, di industrinya sendiri kan juga belum berkembang di sini kan. Jadi kita bisa memahami bahwasanya jalan tol ini menjadi tidak efektif kalau cuma hanya sampai di Rangkas Bitung. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua BKN DPR RI Hendrawan Supratikno yang meminta PT Wika segera menyelesaikan pembangunan jalan tol Serang Panimbang serta mendorong pemerintah memprioritaskan pengembangan kawasan ekonomi khusus selaras dengan pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan tol.
Kami berharap pemerintah segera memperhatikan ini karena apa? Karena tol ini akan mendorong perkembangan wilayah-wilayah Jawa Barat Selatan, ya. Kemudian juga kawasan ekonomi khusus KEK Tanjung Lesung. Itu sebabnya kami juga berharap pemerintah karena tahun anggaran 2024 juga akan dikucurkan lagi PMN, efektivitas penggunaan dana PMN ini harus ditingkatkan. Dari Provinsi Banten, Amita Pradita, TVRI Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perlu adanya strategi jitu untuk meningkatkan produksi beras lokal agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, mengingat melonjaknya harga beras tahun ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Komisi 4 DPR RI meninjau gudang Bulog Sangiang Tangerang untuk memastikan ketersediaan komoditas dan harga pangan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, perlu ada strategi jitu untuk meningkatkan produksi beras lokal agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, mengingat melonjaknya harga beras tahun ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Selain pengaruh perubahan iklim yang menyebabkan mundurnya musim tanam, penurunan produksi juga diakibatkan adanya konversi lahan pertanian, khususnya di Pulau Jawa. Ternyata memang ketersediaan beras atau gabah di penggilingan Bulog pun juga nggak ada gitu. Artinya ketersediaan beras yang ada itu memang nggak ada, gabah itu memang nggak ada. Ini yang menjadi catatan. Di beberapa waktu yang lalu Pak Menteri juga mengatakan bahwa memang belum bisa mencukupi kebutuhan. Makanya tadi saya tanya juga dari Kementerian Pertanian sebaran berapa ribu hektar yang sudah ada yang siap untuk dipanen. Kan ini sudah mulai panen harusnya, tapi juga belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya pikir perlu ada strategi yang lebih jitu lagi gitu ya untuk menangani ketersediaan beras. Komisi 4 mendorong agar produksi dalam negeri terus digenjot serta menjaga lahan pertanian agar tidak tergerus dengan properti. Dari Provinsi Banten, Aang Nugroho, TVRI Parlemen melaporkan. DPR RI dan pemerintah telah menyepakati rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak atau RUU KIA dibawa ke rapat paripurna untuk mendapat persetujuan tingkat 2. Dalam pembahasannya, RUU ini mengalami perubahan judul menjadi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Mengapa diperlukan perubahan judul pada RUU ini? Dan informasinya selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUI. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, Ketua Panja RUU KIA, Diah Pitaloka, mengatakan perubahan judul terjadi karena DPR dan pemerintah fokus pada tumbuh kembang anak di fase 1000 hari pertama kehidupan atau fase keemasan anak. Apa saja yang mencakup fase keemasan anak yang tertuang dalam rancangan undang-undang ini? Saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam Lensa Parlemen. Berikut ini.
DPR RI dan pemerintah telah menyepakati rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak atau RUU KIA dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan tingkat 2. Rancangan undang-undang ini mengalami perubahan judul menjadi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam fase 1000 hari pertama kehidupan. Ketua Panja RUU KIA, Diah Pitaloka mengatakan, perubahan judul terjadi karena DPR dan pemerintah fokus pada tumbuh kembang anak di fase 1000 hari pertama kehidupan atau fase keemasan anak. Terdiri dari 9 bab dan 46 pasal, selain mengatur hak cuti ibu melahirkan, rancangan undang-undang ini juga menegaskan hak cuti ayah mendampingi persalinan yang diatur selama 2 hari atau paling lama 5 hari kerja. Alhamdulillah Komisi 8 baru saja menyelesaikan pengambilan tingkat 1 keputusan menyangkut rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 pertama kehidupan. Kita konsolidasi dengan naskah undang-undangnya, batang tubuh undang-undangnya yang lebih menyoroti, memfokuskan berbagai persoalan yang melatar belakangi adanya undang-undang ini tentang anak di usia ataupun juga ibunya ya di usia 1000 hari pertama kehidupan. Ini cukup undang-undang yang kita lihat cukup komprehensif yang sangat berkorelasi terhadap pengentasan gizi, berbagai persoalan akses layanan bagi ibu dan anak, lalu juga penguatan kesejahteraan hak juga termaksud bagi ibu dan anak. Ada hal baru dalam undang-undang ini yaitu adanya pemberian hak cuti bagi suami untuk bisa juga menjalankan peran dan fungsinya sebagai ayah. Untuk menghindari domestifikasi peran dan tanggung jawab pengasuhan pada satu pihak saja, rancangan undang-undang ini juga mengatur pola pembangunan kesejahteraan ibu dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tapi juga lingkungan. Diah Pitaloka berharap langkah konkret dari DPR dan pemerintah dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi kesejahteraan ibu dan anak, terutama dalam peningkatan gizi dan kualitas hidup, penguatan sistem kesehatan, dan penguatan kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan ibu dan anak. Pemirsa, seiring berjalannya waktu, teknologi di sekeliling kita pun turut berkembang dengan pesat yang tentunya selain memiliki nilai positif juga memiliki nilai negatif. Ya, betul. Salah satunya teknologi di dunia yang banyak dipakai yaitu AI atau Artificial Intelligence yang memberikan dampak besar bagi masyarakat. Nah, di sini Umam lalu apa saja nih keuntungan dan ancaman kecerdasan buatan Artificial Intelligence ini? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09. AI merupakan kecerdasan buatan yang memiliki banyak kemampuan guna membantu mempermudah tugas manusia
bahkan dalam mengambil keputusan. Nah, tentu saja di sini teknologi ini tidak hanya membawa dampak positif namun juga dampak negatif. Salah satunya terkait dengan keamanan privasi. Nah, pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan Artificial Intelligence, keuntungan dan ancaman kecerdasan buatan pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini pemirsa akan kami ajak untuk memahami kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau yang lebih sering disebut dengan AI. AI telah menjadi salah satu tren teknologi paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemampuannya untuk memproses dan menganalisis data secara cepat, serta mengambil keputusan yang kompleks, AI telah memberikan dampak yang besar bagi berbagai aspek kehidupan manusia saat ini. Namun, seiring dengan kemajuan ini, muncul pula beberapa ancaman dan kekhawatiran terkait dengan perkembangan AI loh pemirsa. Jadi, apa aja sih keuntungan dan ancaman dari AI ini? Sampai-sampai seluruh perusahaan, instansi, bahkan pemerintahan di berbagai dunia berlomba-lomba mengembangkan teknologi AI untuk mendukung kerja mereka. Bahkan menginvestasikan miliaran dolar untuk menciptakan sebuah mesin yang serba bisa. Salah satu AI yang lagi hits dan banyak dipakai adalah ChatGPT, merupakan aplikasi AI berbasis website yang dibuat dengan cara komunikatif untuk mencari informasi. Pemirsa, ChatGPT bisa dikembangkan untuk mendukung berbagai pekerjaan yang sedang kita lakukan, karena kemampuan berpikirnya yang sangat mumpuni dan terus berkembang menyamai kemampuan berpikir manusia. Saat ini, ChatGPT telah digunakan di berbagai elemen pekerjaan, seperti jurnalis hingga pelajar. Kita bisa meminta ChatGPT mencarikan sumber rujukan yang valid, hingga membuat perencanaan kerja atau rencana jalan-jalan. Bahkan, artikel ini dibuat dengan bantuan ChatGPT juga loh pemirsa. Meskipun kita hanya menggunakan ChatGPT, sesungguhnya AI telah dikembangkan di berbagai belahan dunia. Contohnya, mulai dari dunia kesehatan dengan adanya aplikasi yang mampu mendeteksi cepat penyakit manusia. Selain itu, saat ini kita juga semakin mudah mendapatkan layanan asisten di ponsel kita. Bagi pengguna perangkat Apple, pemirsa bisa memanfaatkan fitur asisten pribadi yang disebut dengan Siri, Android dengan Google, juga Amazon dengan Alexa. Tentu pemirsa pernah mencobanya kan? Bahkan berbagai layanan perusahaan besar pun sudah memiliki asisten virtual untuk menjangkau komplain dari pelanggannya. Dunia otomotif pun tak kalah maju. Saat ini berkembang berbagai mobil tanpa supir atau yang disebut dengan kendaraan otonom. Sebut saja Tesla, milik Elon Musk, yang menjadi pionir kendaraan listrik dengan kemampuan kecerdasan buatannya. Teknologi AI digunakan dalam pengembangan mobil otonom untuk membantu kendaraan dalam mengenali dan respon lingkungan sekitarnya. Mobil otonom seperti Tesla menggunakan AI untuk sistem pengemudi otomatis yang dapat mengendalikan kendaraan tanpa perlu manusia. Pemirsa, di dunia seni pun AI tak kalah menggiurkan. Adobe misalnya, mengembangkan AI yang disebut Adobe Firefly untuk membantu kita menyelesaikan tugas-tugas desain atau gambar ilustrasi, bahkan foto yang kita butuhkan. Kini melakukan manipulasi gambar menjadi semakin mudah. Kita tinggal membuat perintah pada kanvas dan voila, semua sudah langsung dikerjakan oleh AI. Perintah dalam bentuk kalimat bisa diterjemahkan dalam bentuk gambar yang sangat detail, seolah-olah dibuat oleh manusia. Padahal, semuanya telah dikerjakan secara mandiri oleh mesin dalam hitungan detik. Inilah mengapa AI sebagai mesin bisa bermimpi sendiri dan mengembangkan dirinya sendiri secara artistik. Tapi pemirsa, banyak yang skeptis dengan perkembangan AI juga loh. Khususnya mereka yang takut jika AI semakin pintar dan bahkan lebih pintar dari manusia. Banyak sekali film-film yang menggambarkan betapa menakutkannya tentang perkembangan AI ini loh pemirsa. Seperti film Terminator ini, yang bercerita tentang robot dengan kemampuan melebihi manusia super. Bahkan banyak pemikir yang memperkirakan di masa depan manusia bisa punah karena mesin yang bisa menguasai dunia. Wah, kok serem sekali ya. Dalam era di mana data menjadi komoditas yang berharga, masalah keamanan dan privasi juga menjadi perhatian utama.
Penggunaan AI yang luas juga berarti adanya potensi resiko terhadap kebocoran data pribadi dan serangan siber yang lebih kompleks. Misalnya AI yang digunakan dalam aplikasi di Instagram atau TikTok. Ada aplikasi yang bisa mengubah wajah kita menjadi seperti wajah orang lain. Aplikasi ini mengandung potensi bahaya yang membuat identitas orang bisa disalahgunakan untuk tujuan tertentu, seperti pemerasan dan pencurian identitas. Nah, itu tadi beberapa poin soal keuntungan dan ancaman dari perkembangan AI. Kalau pemirsa TVR Parlemen, bagaimana nih? Optimis atau takut dengan perkembangan AI yang semakin pintar? Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI di mana menyerap dan juga menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, dan demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan kami di TVR 09 pagi ini. Saya Anggun Aktarini dan juga rekan saya. Saya Bang Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.